Halo semua, saya Yeremia Siburian dari kelas D Stambuk 2021 Universitas Negeri Medan jurusan PPKN. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tutorial Microsoft Word. Yang pertama kita lakukan ialah pengaturan Word. Kita buka Word-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke dalam pengaturan kertas, di mana itu ada dua, dari layout baru size bisa kita pilih ukurannya, dan dia dari ruler baru nanti ada paper, kita pilih lah kertas apa yang mau kita gunakan. Yang kita gunakan ialah A4. Baru di sini juga kita bisa mengatur margins, yang dimana margins pada biasa kalau mau buat laporan ataupun apanya yaitu biasa topnya itu 4, leftnya itu juga 4, bottomnya itu biasanya itu 3, dan rightnya itu biasanya juga 3. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita bisa klik yang paragraf yang tanda panah. Lalu di sini kita akan menghapus afternya 0 agar word kita itu terlihat rapi. Nah, sekarang kita akan mengatur tulisan pada Microsoft Word-nya Times New Roman, ukurannya itu 12. Kita akan membuat cover pada makalah. Pertama kita buat rata tengah terlebih dahulu, lalu kita ketik. Contohnya saya ngetik pengantar ilmu kewarganegaraan, di mana saya ingin membuat laporan critical book. Lalu saya cantumkan logo, itu ukurannya sesuai dengan Word ataupun rata tengahnya. Baru bisa kita ketik disusun oleh itu identitas kita, di mana saya mencantumkan nama, kelas, NIM, dan dosen pengampu. Nah, kali ini saya akan merapikan nama, kelas, NIM, dan dosen pengampu agar terlihat rapi. Disusun oleh itu kita bisa boldkan agar terlihat rapi juga. Lalu bisa kita isi dengan identitas kita semuanya. Identitasnya itu harus benar agar dosen ataupun guru kita itu mengetahui identitas kita, bahwasanya kita sudah mengumpul laporan atau makalah. Mungkin bisa kita lihat tampilan dari nama, kelas, NIM, dan dosen pengampu itu dia kurang rapi. Jadi bisa kita rapikan dengan cara merata tengahkan antara judul yang di atas dengan nama, kelas, NIM, dan dosen pengampu. Bisa kita enter untuk mengasih jarak. Di sini kita bisa memberikan, misalnya kita di jurusan apa, contohnya saya yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Lalu kita bisa membuat fakultas kita, misalnya saya fakultas ilmu sosial, lalu bisa kita buat di mana gitu sekolahnya. Kalau saya kan Universitas Negeri Medan, maka dari itu saya membuat Universitas Negeri Medan, dan tahun pembuatan makalah tersebut ialah tahun 2021. Lalu bisa kita bold. Misalnya jika teman-teman kelupaan buat spasi, bisa di blok terlebih dahulu, lalu tanda panah seperti itu, baru pilih 1,5. Sekarang kita akan membuat lembar baru pada kertas Word. Pilih insert, baru blackpack, dimana dia akan membuat kertas lembaran baru untuk pengerjaan kita. Dan di sini blackpack itu gunanya juga untuk membuat daftar isi otomatis nantinya. Nah, bisa kita bikin judul-judul besar terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam pengerjaan. Misalnya kata pengantar, lalu blackpack kembali, lalu bisa kita bikin bab 2 yaitu ringkasan isi bukunya. Karena saya kan membuat suatu
makalah critical book journal. Lalu di sini saya bikin dia bab 3, yaitu pembahasan isi buku tersebut. Nah, dia pada bab 4 itu ialah saya bikin penutup. Lalu saya blackpick kembali, bikin kertas lembaran kerja baru saya bikin daftar pustakanya. Setelah ini kita akan membuat daftar isi otomatis. Nah, sebelum itu setiap judul kita harus buat dia heading 1. Seperti kata pengantar, kita buat di heading 1 dan dia akan berubah seperti itu. Lalu kita kembalikan dia ke bentuk semulanya, rata tengah, ukurannya 12, Times New Roman, warnanya hitam dan bold. Nah, lakukan cara ini hingga semua judulnya terheading 1 dan kembali ke awal seperti dia rata tengah, hitam, ukurannya 12 dan tulisannya itu Times New Roman beserta dia pakai bold. Inilah dia yang disebut dengan subjudul. Judul-judul kecil, di mana judul kecil tersebut kita buat ialah heading 2 untuk memudahkan kita dalam pembuatan daftar isi, dimana kan dia nih berubah nih, bisa teman-teman atur kembali Times New Roman, bold, dan tulisannya hitam. Teman-teman bisa melakukan langkah-langkah ini sampai semua judul itu terheading 1 dan subjudul itu terheading 2. Semua udah terheading 1 judulnya dan subjudulnya terheading 2. Kita akan membuat daftar isi secara otomatis dengan cara teman-teman bisa klik reference, baru itu akan ada table of contents.
Nah, di situ dia akan muncul setelah kita klik karena sudah heading 1, heading 2, dia akan muncul seperti ini, dimana dia juga memberikan keterangan halamannya. Itulah enaknya mengapa kita harus membuat daftar isi otomatis. Selain memudahkan kita dalam pembuatan daftar isi, memudahkan kita juga waktunya gitu, nggak habis, nggak kebanyak makan waktu dalam pembuatan daftar isinya. Nah, di sini kita bisa mengatur-ngaturnya, kan itu bold semua, bisa kita bikin subjudulnya itu tidak bold, baru kita bikin ukurannya 12 dan jenis tulisannya ialah Times New Roman. Setelah kita lakukan tadi, dia akan seperti ini, dia rapi dan menghemat waktu. Sekarang kita akan membuat suatu kutipan, dimana kutipan itu ialah 30%, gak boleh banyak-banyak karena disebut dengan nanti enggak hasil kerja kita sendiri. Nah, kita bisa ke reference, lalu ke insert context. Nah, di sini teman-teman bisa pilih add new source, dimana kita membuat suatu kutipan baru. Nah, pada tipe ini dia bisa kita pilih book ataupun jurnal. Pada bagian ini itu kita isi dengan nama si penulis ataupun pengarang jurnal ataupun buku. Karena saya buku, jadi saya bikin pengarang buku. Bisa kita checklist, lalu perhatiannya ialah bintang merah itu harus wajib diisi. Nah, pada title itu ialah judul buku, years itu ialah tahun bukunya terbit, city-nya itu ialah di mana buku tersebut terbit, dan yang terakhir ialah publisher, siapa yang publish buku tersebut. Lalu setelah kita mengisi itu, bisa kita klik OK karena terbintang merah ialah yang wajib diisi. Inilah suatu kutipan yang benar agar kita tidak dibilang copy paste. Lalu bisa kita atur dengan Times New Roman, ukurannya 12. Ini kan kutipan nih, otomatis nanti kalau kita mau bikin daftar pustaka, karena kita sudah membuat kutipan, dia daftar pustakanya akan secara otomatis bisa nanti terbuat sendiri. Pertama, klik reference, lalu kita klik ini, lalu bisa kita pilih tabel mana yang mau kita gunakan, kita hapus bibliografinya. Nah, di sini kita bisa atur, misalnya itu ialah Times New Roman, lalu ukurannya 12. Nah, pokoknya kita atur serapi mungkin agar laporan kita rapi. Sekian video dari saya, terima kasih.